Kurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberikan batas minimum alat bukti yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim berpendapat oleh karena hanya terdapat satu alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, yakni keterangan anak korban, anak saksi Izzatul Nafsiyah, dan anak saksi Afisa Safira yang diajukan oleh umum yang sah pada sumpah menerangkan terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap diri anak korban dengan cara membuka sapu dari arah belakang anak korban. Sedangkan alat bukti lainnya yang diajukan oleh penuntut umum berupa surat dan saksi-saksi lainnya tidak saling bersesuaian, sehingga menurut hakim tidak terdapat kecukupan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana minimum pembuktian yang itu pasal 1. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat alat bukti yang tidak saling bersesuaian yang menyebabkan tidak terpenuhinya dua alat bukti minimum, maka hal tersebut tidak membentuk keyakinan majelis hakim terkait perbuatan terdakwa yang didakwa melakukan kekerasan terhadap sehingga majelis hakim berpendapat unsur kedua pasal dakwaan ini tidak terpenuhi secara hukum. Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Agung nomor 33 K/MIL/2009 salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa jika terjadi keraguan-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan. Secara hukum, lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memantau, menyimak, mengawal dan mereaksi ya sidang terakhir ya, akhir dari kasus guru honorer Supriyani ya. Hari ini tanggal 25 bulan November 2024, Guru Supriyani oleh hakim divonis bebas murni ya. Yang sebelumnya sama jaksa juga dituntut bebas, tapi masih ada unsur 351, yaitu ada unsur penganiayaan atau menyabat sapu siswa, anaknya itu oknum polisi itu ya. Dan menurut pengacara Guru Supriyani ya, jika Guru Supriyani divonis bebas, nah ini kan sudah divonis bebas, jadi sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberi efek jera pada orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani ya. Tentunya para pengacara Guru Supriyani berharap ya, kalau hakim memutuskan bebas dan sudah diputus bebas murni, langkah-langkah selanjutnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Ibu Supriyani seperti yang dikatakan oleh majelis hakim ya. Untuk selanjutnya, mari kita simak dulu persidangannya ya, putusan dari hakim. Langsung aja gas kita simak. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 80 ayat 1 6C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah, pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perintah anak tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif 1 tidak terbukti, selanjutnya majelis hakim akan menetapkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP
KUH pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Unsur ke-1, barang siapa. Menimbang bahwa unsur barang siapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah orang pribadi atau orang tersebut sengaja dilakukan ke dunia ini sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatan atas tindakannya yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa karena telah terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Bimbang bahwa dalam persidangan telah didapat seorang bernama Susiari SPD binti Sudiharjo dengan identitas sesuai dengan aksi serta telah pula diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara register dengan nomor 104 2024 P Anggolo ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun oleh karena unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, telah terlebih dahulu membuktikan unsur lain dalam pasal dakwaan ini. Jadi sejumlah nama-nama yang akan dilaporkan balik yaitu pertama ya, jadi ayah terduga korban Aibda WH dan istrinya hingga oknum Polsek Baito. Ya. Mereka sudah pada ketar-ketir ya. Ya, jadi menurutnya ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyidikan ya. Ya. Kemudian ada aparat ya, oknum aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyidikan dan penyelidikan. Pengacara Guru Supriyani yaitu Andri Darwan juga menegaskan ya, langkah hukum tersebut merupakan keinginan Ibu Supriyani sendiri yang merasa tertekan usai dilaporkan ya. Jadi Ibu Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal ya. Jadi untuk penyidik dari Polsek Baito dan Kapolsek Baito kan sudah melakukan pemerasan ya. Pertama 2 juta, yang kedua 50 juta. Walaupun yang 50 juta itu belum dibayarkan, masih untuk uang damai, tapi enggak terlaksana ya. Jadi oknum-oknum yang mengkriminalisasi Ibu Guru Honorer Supriyani sudah pada ketar-ketir. Semoga mereka tidak stroke, tidak kejang-kejang dan tidak epilepsi ya. Oke, kita simak lagi. Unsur kedua, melakukan penganiayaan. Hadirin terkait dengan unsur kedua ini, majelis hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari pasal dakwaan alternatif pertama. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 351 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan kita melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Mengenai nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tertanggal 14 November 2024 yang meminta agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum, dan oleh karena berdasarkan pertimbangan unsur pasal dakwaan sebagaimana disampaikan di atas, terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 dan alternatif kedua, maka majelis hakim sependapat dengan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, menimbang bahwa terhadap tuntutan penuntut umum yang pada poin ke-1 tuntutannya meminta agar terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum atau onslah, namun sebagaimana pertimbangan unsur dakwaan ke atas, di mana terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua,
maka majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum, menimbang bahwa oleh karena dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Menimbang bahwa barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang warna merah yang telah disita dari saksi Nur Fitriana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. Menimbang bahwa barang bukti berupa satu kotak hijau merek Hidoki Star warna hijau yang telah disita dari saksi Lilis dan Devi, maka perlu ditetapkan agar barang dikembalikan kepada Lilis. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan negara mengingat pasal 191 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Silakan, saudara. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan dengan bersalah aman dan pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 4. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana AMF. 1 buah sepatu hijau merek Hidrosista warna hijau dikembalikan kepada saksi Lilis dan Devi SPY. Terakhir, membebankan biaya perkara. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan negeri Ayu pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Sekretariat SDA sebagai dan ketua Siti Fatmawati alias SMH dan Siti dari Ketua SDA masing-masing dari anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh hakim ketua yang didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh tim Bulwahwono SH, panitera pengganti pada pengadilan negeri Ayu serta dibantu oleh yang Sutisna SH, Bustani dan Arifin SH, dan Nur dari Dasari SH dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Baik ya, atas putusan ini baik penuntut umum maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya memiliki haknya. Dan demikian seluruh rangkaian sidang dinyatakan selesai sidang. Jadi